Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami di sini dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai tugas besar 2, pengenalan komputasi mengenai analisis data kualitas udara di Kota Beijing pada tahun 2013 sampai 2017. Oke, sebelum melanjutkan ke penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya dengan nama Muhammad Rifki Ardiansyah dengan NIM 1692107, lalu ada Royhan Muhammad Iqbal dengan NIM 1692171, lalu ada Ivan Timothy Diomanurung dengan NIM 1692175, lalu ada Calvin Stanley dengan NIM 1692179. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi data. Deskripsi data merupakan kumpulan data yang dianalisis untuk mencakup data polutan udara per jam dari tiga situs pemantauan kualitas udara yang dikontrol secara nasional. Data kualitas udara berasal dari Pusat Pemantauan Lingkungan Kota Beijing. Data meteorologi di setiap situs kualitas udara dicocokkan dengan stasiun cuaca terdekat dari Administrasi Meteorologi Cina. Jangka waktunya adalah dari 1 Maret 2013 hingga 28 Februari 2017. Data yang hilang pada data ini dilambangkan dengan NA. Oke, nama filenya PRSA 2017 underscore data underscore 2013 0301 sampai 2017 0228 dengan format file XLSX. Sumber datanya tercantum, lalu dimensi datanya 105.000 baris, 105.193 baris dengan 17 kolom. Ukuran filenya 7,59 MB. Lalu di sini ada gambar yang menjelaskan tentang jumlah datanya. Di sini tertera sampai baris 105.193 baris. Namun pada kolom paling atas terdapat header sehingga dikurangi satu. Lalu terdapat karakteristik data. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik data. Jenis yang pertama ada jenis polutan. Di dalam jenis polutan terdapat bermacam-macam jenisnya. Yang pertama ada SO2, sulfur dioksida. Lalu ada NO2, nitrogen dioksida. Lalu ada O3, ozon. Kemudian ada TEM yang berarti temperatur. Lalu ada PRES yang berarti tekanan. Kemudian ada DEWP yang berarti titik embun. Lalu ada rain yang artinya presipitasi, kemudian ada WD, wind direction atau arah angin, kemudian ada WSPM atau kecepatan angin, lalu yang terakhir ada station yaitu situs pemantauan kualitas udara yang ada di Kota Beijing. Kemudian selanjutnya statistik yang akan dijelaskan oleh Calvin. Oke, yang pertama standar deviasi. Jadi di sini standar deviasi itu memberitahukan seberapa dekat data dari rata-rata data aslinya, yaitu contohnya seperti persebaran datanya itu seperti apa gitu loh. Jadi di sini yang pertama ada polutan 2.5 itu merupakan suatu ukurannya. Di sini standar deviasinya 81,370 dan ada polutan yang kedua itu ukurannya 10, itu standar deviasi 90,695 dan seterusnya. Kemudian ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata merupakan jumlah data yang ada, jumlah misalkan contohnya seperti polutan 2.5, itu semua jumlah datanya dibagi banyaknya data tersebut akan menghasilkan nilai rata-rata tersebut. Jadi ini kita ambil dari nilai rata-rata setiap kategori. Jadi yang ketiga ada nilai maksimum. Di sini nilai maksimum itu menunjukkan bahwa seberapa yang paling banyak atau yang paling besar itu datanya seperti apa. Contohnya seperti polutan itu ada 957 dan contohnya ada CO itu mengandung 10.000 dan banyak lagi. Terus nilai minimum menunjukkan nilai terkecil atau paling sedikit dari suatu data yang kita miliki, seperti polutan 2.5, PM 2.5 itu nilai paling kecilnya 2 dan SO2 itu nilai paling kecilnya 0,2856. Jadi di daerah tersebut mengandung nilai yang paling sedikit 0,2856. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini terdapat visualisasi pertama, yaitu pengelompokan berdasarkan kategori. Jadi kita bisa melihat di presentasi ini yang sudah di present, ini ada digolongkan berdasarkan frekuensi arah angin. Jadi dari arah
NE ataupun NNE atau N atau ENE, SW dapat terlihat seberapa banyak frekuensi arah angin tersebut terjadi dalam periode pengukuran, yaitu dari tanggal 3 Maret 2013 sampai 28 Februari 2017 di Beijing. Lebih tepatnya di stasiun bernama Wanliu, Shunyi dan Tiantan. Oke, bisa lanjut. Dan ini adalah visualisasi dari time perbandingan showing over times. Jadi kita bisa lihat indeks dari polutan PM2.5, PM10, SO2, NO2, O3, dan juga ada temperatur serta titik embunnya dari tanggal 1 Maret sampai 3 Maret. Kenapa diambil dari 1 Maret sampai 3 Maret dan kenapa hanya diambil berdasarkan 7 kategori data ini? Karena untuk data-data yang lainnya seperti yang wind direction tidak dapat ditunjukkan dalam angka, dan juga untuk yang tekanan serta polutan CO skalanya sangat besar dibandingkan dengan ke-7 data yang kami tampilkan, sehingga akan membuat ketidaksignifikanan di antara 7 data ini, sehingga yang terlihat hanya data-data yang besarnya saja. Sedangkan kami memilih 7 data ini agar terlihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Atau dalam kasus ini tiap jam dalam 3 hari. Bisa dilanjutkan lagi? Nah, ini ada korelasi antara tekanan dengan suhu di Wanliu. Jadi dari scatter chart ini dia menunjukkan keterhubungan antara tekanan dengan suhu di Wanliu. Semakin mendekati 1, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa semakin dekat hubungan antara suhu dengan tekanan. Yang dalam arti kalau misalkan dia mendekati 1 nilai korelasinya, maka semakin besar tekanan, semakin besar pula suhu. Sedangkan dari hasil data yang kami dapatkan, serta kami masukkan ke dalam scatter chart, serta kami masukkan ke dalam formula korelasi, kami mendapatkan bahwa korelasi antara tekanan dengan suhu adalah minus 0,82 atau mendekati minus 1. Sehingga berdasarkan nilai korelasi tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa bahwa si tekanan dan suhu dari data yang diambil itu justru malah berbanding terbalik. Lalu ada korelasi antara PM2.5 dan PM10. Seperti yang tadi, korelasi berarti menunjukkan hubungan suatu sampel data, suatu kategori data dan data lainnya, dan dapat dilihat dari PM2.5 dan PM10, angka korelasi itu mencapai 0,89152, yang artinya itu sangat mendekati 1. Berarti artinya adalah semakin banyak PM2.5 di daerah tersebut, maka semakin banyak juga PM10 di daerah tersebut, yang artinya ada hubungan besar antara PM2.5 dengan PM10 berdasarkan dari data yang diperoleh di stasiun-stasiun yang diambil data. Dalam kasus ini adalah di Wanliu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Royhan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai data cleaning. Data cleaning atau yang disebut juga dengan data scrubbing merupakan suatu proses analisa mengenai kualitas dari data dengan mengubah atau bisa juga mengoreksi ataupun menghapus data tersebut. Dari gambar di atas, kami lakukan data cleaning dengan cara menghapus baris yang mengandung banyak data kosong. Cara untuk membersihkannya dengan bantuan sort and filter pada header column table. Pilih select all, lalu checklist select all, lalu centang pilihan NA, select baris yang ingin di-delete, lalu klik kanan, kemudian delete, lalu pilih entire sheet row. Data yang hilang atau null value tersebut harus dibersihkan, karena jika tidak, dapat menyebabkan turunnya kualitas data yang dimiliki, sehingga mengakibatkan analisis dan kesimpulan data yang kurang akurat, bahkan salah. Dari analisis dan kesimpulan yang tidak tepat, maka data tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk pertimbangan selanjutnya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil analisis data yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui lebih dalam mengenai data yang sedang kita olah, seperti nama file, format file, jumlah data, serta dimensi data yang tersedia. Dari segi analisis statistik data, didapatkan beberapa nilai baru tiap kategorinya, seperti nilai rata-rata, standar deviasi, persentil, dan eksternum. Selain analisis dan statistik, kita juga lakukan visualisasi data untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi data yang dipaparkan.
Di sini kita gunakan berbagai macam diagram, seperti diagram batang untuk menampilkan frekuensi arah mata angin pada stasiun Wanliu di kota Beijing. Hasil terakhir dari analisis yang dilakukan yaitu nilai korelasi. Korelasi merupakan hubungan antara dua buah nilai kategori berbeda. Korelasi yang dihitung pada data di atas yaitu kategori polutan berupa PM2.5 terhadap polutan PM10 dan kategori tekanan terhadap kategori suhu. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Rifki. Oke, saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan mengenai analisis data kualitas udara di Kota Beijing dari tahun 2013 sampai 2017. Terima kasih, selamat siang, sore, atau malam.